Shalom, perkenalkan nama saya Irene Francisca Tahun, NIM 1.01.2022.0203, kelas F, semester 2. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya untuk memenuhi hasil ujian akhir semester. Baik, yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian konsep. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, konsep berarti pengertian, gambaran mental dari objek, proses, pendapat, rancangan yang dipikirkan. Konsep memiliki abstrak yang merupakan gambaran mengenai benda, kegiatan, dan peristiwa. Konsep merupakan kumpulan benda dengan karakteristik dan kualitas tertentu. Dan yang kedua, di sini saya akan menjelaskan tentang bibliologi atau Alkitab. Bibliologi adalah studi tentang asal-usul, komposisi dan filosofi, dan teologi Alkitab, termasuk isu yang berkaitan dengan ilham ilahi. Alkitab berasal dari bahasa Yunani biblos, yang artinya buku atau kitab. Biblion adalah bentuk jamak yang artinya buku-buku atau kitab-kitab. Dari kata tersebut, muncul kata Biblei dalam bahasa Inggris, lalu diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi Alkitab. Refleksi pribadi dan kelompok mengenai Alkitab. Yang pertama, refleksi pribadi. Seringkali kita sebagai orang Kristen hanya menganggap Alkitab adalah sebuah buku yang dipakai atau dibawa saat ke gereja atau ke ibadah. Namun menurut saya, Alkitab mempunyai tujuan agar kita dapat mengenal Allah dan anaknya Yesus Kristus dengan pengenalan sejati yang mendatangkan hidup yang kekal bagi kita manusia. Yang berikut refleksi kelompok. Mendorong mahasiswa tidak hanya mendengar para pengkhotbah, tetapi juga memikirkan dan menemukan sendiri kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Apabila mahasiswa mampu memahami Alkitab dengan baik dan hidup di bawah kontrol firman Tuhan, maka mereka pun dapat mengajarkannya kepada orang lain. Yang ketiga, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian teologi atau Allah. Teologi adalah ilmu yang membahas tentang ketuhanan dan segala hal yang berkaitan dengan nilai-nilai ketuhanan. Teologi sangatlah penting dalam setiap pembahasan tentang studi pengajaran agama. Teologi terikat pada kesaksian gereja sebab kita memiliki Injil mengenai karya keselamatan Allah yang terlaksana dalam Yesus Kristus. Berikut saya akan menjelaskan tentang refleksi pribadi dan kelompok mengenai Allah. Yang pertama, refleksi pribadi. Kita manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah dan menjadikan manusia sebagai ciptaan yang istimewa di antara semua ciptaannya. Namun rusaknya gambar dan rupa Allah mencakup rusaknya citra diri manusia karena kita sebagai manusia telah tergiur oleh dosa dan tidak mengindahkan perintah Allah. Yang berikut refleksi kelompok. Sebagai teladan utama, karya keselamatan ini mengajak dan mengajarkan kita bahwa kasih Allah tidak bisa dibayar, tulus dan tak berkesudahan. Melalui kehidupan para mahasiswa yang Allah anugerahkan kepada penulis terus belajar dan mengasah kerohanian bersama mereka. Berikut saya akan menjelaskan tentang pengertian Kristologi atau Kristus. Kristologi dalam bahasa Yunani sebagai kajian tentang Kristus ialah cabang teologi yang menyangkut Yesus. Kristologi ialah logos mengenai Kristus, pemikiran mengenai Kristus, sasaran iman kepercayaan Kristen. Saya akan menjelaskan refleksi pribadi dan kelompok tentang Kristus. Yang pertama, refleksi pribadi. Kita harus menyatakan iman kita kepada Allah dengan perantaraan Yesus Kristus. Kita pasti sebagai manusia ingin mengalami apa yang dinamakan dengan sukacita yang penuh itu. Yesus Kristus dengan mengatakan bahwa jikalau kamu mengikuti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Sukacita yang sempurna hanya berasal dari perbuatan kasih seturut perintah Yesus Kristus. Yang berikut refleksi kelompok. Bagi Yesus Kristus kepada Tuhan menjadi sempurna ketika kita sebagai pemuda Kristen, mahasiswa memiliki sifat batin untuk menuruti semua perintah-perintahnya. Yesus sudah menuruti perintah Bapa di surga untuk menyerahkan diri sebagai penebus dunia. Bagi kita, perintah yang paling utama menurut ajaran Yesus adalah mengasihi Tuhan dan sesama sampai tuntas. Berikut saya akan menjelaskan tentang pengertian eklesiologi atau gereja. Eklesiologi berasal dari kata Yunani yaitu eklesia. Eklesia sendiri merupakan kata Yunani yang dipakai untuk menunjuk pada arti gereja. Eklesiologi merupakan salah disiplin ilmu teologi yang membahas tentang hakikat dan fungsi gereja berkaitan dengan identitas misi gereja di dalam dunia.
Refleksi pribadi dan kelompok mengenai gereja. Refleksi pribadi, gereja adalah gedung tempat beribadah agama Kristen. Jadi jika berbicara tentang gereja, maka yang dimaksud adalah manusianya baik secara universal, lokal maupun individual. Yang berikut refleksi kelompok. Tugas kita sebagai gereja untuk terus-menerus merefleksikan pola dan bentuk-bentuk partisipasi yang relevan bagi upaya mencerdaskan nara didik di tengah masyarakat. Yang berikut saya akan menjelaskan tentang pengertian akhir zaman. Eskatologi atau akhir zaman adalah ilmu yang mempelajari tentang hal akhir atau yang biasa dikenal sebagai ilmu yang mempelajari tentang akhir zaman. Eskatologi ini terkait dengan beberapa istilah lain seperti kedatangan Kristus yang kedua kali, kebangkitan daging, atau hal-hal yang menghidupkan akhir zaman. Refleksi pribadi dan kelompok. Yang pertama, refleksi pribadi. Kalau berbicara tentang akhir zaman, pasti kita sebagai manusia akan mengalami ketakutan karena yang ada dalam pikiran kita akan terjadi bencana alam. Dalam menghadapi akhir zaman, ada yang menggunakannya untuk mengevaluasi diri dan membuat putaran hidup berikutnya. Refleksi kelompok, tidak semua orang sependapat bahwa doktrin akhir zaman itu penting untuk dipelajari, namun ada yang menganggap bahwa tidak penting untuk dipelajari. Mereka ini mengatakan bahwa bagaimanapun pandangan kita tentang doktrin tidak mempengaruhi, mempercepat, atau memperlambat kedatangan Yesus Kristus. Yang berikut di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian manusia. Manusia adalah makhluk yang berakal budi dan paling mulia di antara semua ciptaan. Manusia mempunyai profil pribadi yang unik, itulah sebabnya budaya dan kebudayaan yang diciptakan manusia beraneka ragam. Dalam manusia mempunyai karakter tersendiri dalam menjalani hidupnya maupun dalam melakukan hubungan sosial dengan orang lain. Refleksi pribadi dan kelompok. Yang pertama, refleksi pribadi. Keberadaan manusia sebagai gambar dan rupa Allah menyebabkan manusia memiliki relasi yang khusus dengan Allah, dan Allah hadir dalam diri manusia memiliki aspek moral, yaitu mengetahui benar dan salah, spiritual, memiliki relasi dengan Tuhan, mental, berpikir logis, relasi dengan Allah dan ciptaan lain. Refleksi kelompok. Dalam pemuda dan mahasiswa, latihan rasional dalam observasi, analisis, dan proyeksi pemikiran. Tuhan memampukan setiap orang dengan kemampuan ini, memungkinkan dengan pikiran dan penalarannya manusia dapat memahami apa yang hati nurani berkembang melalui pengalaman mereka. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian Roh Kudus. Roh Kudus adalah pribadi ilahi dan Roh Kudus adalah penolong bagi umat beriman dan menuntut hati umat beriman untuk mengalami keselamatan dari Bapa yang diwujudkan dalam Yesus Kristus. Menurut ajaran Kristiani, seorang Kristen memiliki Roh Kudus di dalam dirinya. Refleksi pribadi dan kelompok tentang Roh Kudus. Refleksi pribadi, Roh Kudus memberikan kesaksian tentang kebenaran. Dia adalah sumber kesaksian dan wahyu pribadi. Dia dapat membimbing kita dalam keputusan kita dan melindungi kita dari bahaya jasmani maupun rohani. Dia dikenal sebagai penghibur dan dia dapat meredakan ketakutan kita dan memenuhi kita dengan harapan. Refleksi kelompok, ada banyak orang yang melayani di gereja dan bekerja dengan kaum muda yang telah menjawab panggilan, tetapi belum benar-benar mengalami karya transformasi roh. Tetapi untuk kelompok pemuda dengan mahasiswa yang lebih muda atau lebih banyak pencari, ini mungkin akan menghambat mereka untuk benar-benar mendalami aktivitas Roh Kudus yang sebenarnya merupakan poin utama pelajaran. Sekian dari hasil presentasi saya, terima kasih.